Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3483 sampai bab 3484. Selanjutnya, beberapa tokoh penting lainnya juga memberikan hadiah berharga kepada Sulin. Leluhur Suwantian menghampiri Sulin, menyerahkan hadiah itu, dan bahkan berkata dengan sedikit rasa hormat, "Nona Sulin, ini sedikit rasa terima kasih Sekte Suwantian saya." Apa yang dia berikan sebagai hadiah adalah sebuah kotak giok sederhana. Setelah dibuka, ada sebuah pil yang memancarkan cahaya redup, yang disebut pil Suwantian. Leluhur Suwantian berkata dengan tenang, "Nona Sulin, ramuan ini adalah harta paling berharga dari Sekte Suwantian saya. Saya harap Anda dapat memanfaatkannya dengan baik." Sulin melihat ramuan yang sangat berharga ini, tetapi ada sedikit keraguan di hatinya. Dia menoleh ke leluhur Suwantian dan berkata dengan lembut, "Leluhur Suwantian, saya menghargai kebaikan Anda. Tetapi hadiah ini terlalu mahal. Saya khawatir saya tidak mampu membelinya." Ketika leluhur Suwantian mendengar ini, senyuman ramah muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Nona Sulin, hadiah ini adalah berkahku untukmu. Jika kamu menolak, maukah kamu membiarkanku, orang tua, hilang pikiran Anda?" Sulin ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Patriark Suwantian tiba-tiba berkata, "Apakah Anda ingin saya berlutut untuk memberi Anda hadiah sebelum Anda bersedia menerimanya?" Begitu kata-kata ini keluar, suasana di ruang perjamuan tiba-tiba menjadi padat dan semua orang tercengang. Terutama Wang Kuan. Dia sepenuhnya menyadari identitas Patriark Suwantian, yang merupakan ketinggian yang bahkan tidak bisa dia lihat. Ini adalah Patriark Suwantian. Apakah benar-benar perlu bersikap rendah hati saat memberikan hadiah? Sulin merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa Patriark Suwantian menggunakan metode ekstrim untuk memaksa dirinya menerima hal-hal tersebut. Tentu saja, ini mungkin bukan karena dirinya sendiri, tapi karena Ye Chong. Dia segera berkata, "Kata-kata leluhur itu serius. Saya tidak pernah bersungguh-sungguh." Adapun magnet, Ye Chong juga tersenyum dan berkata, "Tuan Sulin, terimalah. Hadiah ini juga diberikan oleh orang lain dengan susah payah. Jika Anda menolak, Anda akan mengkhianati niat baik mereka." Sulin menatap mata tegas Ye Chong. Meskipun dia masih sedikit gelisah, dia juga mengerti arti kata-kata Ye Chong. Dia tahu bahwa orang di balik hadiah ini sebenarnya adalah Ye Chong. Sekarang Ye Chong berkata demikian, Sulin tidak bisa lagi menolak. Jadi dia tidak punya pilihan selain menerima hadiah berharga ini. Melihat Sulin akhirnya setuju untuk menerima hadiah tersebut, leluhur Suwantian menunjukkan senyum puas di wajahnya. Dia mengangguk sedikit, diam-diam menatap Ye Chong, lalu duduk di kursinya. Chang Sengtian, Wang Kuan dan lainnya menyaksikan semua ini dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Chang Sengtian bahkan lebih tenang. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengendalikan situasi, tapi sekarang sepertinya dia benar-benar meremehkan Ye Chong, dan dialah yang konyol. Dan kemudian, Istana Ling Xiao juga tidak ketinggalan. Peri Ling Xiao menghampiri Sulin, dengan sedikit apresiasi di matanya. Dia menyerahkan hadiah dan berkata dengan lembut, "Nona Sulin, saya ucapkan selamat ulang tahun."
Hadiah dari peri Ling Xiao ternyata adalah senjata ajaib yang sangat langka. Ini adalah liontin berbentuk pedang yang kecil dan indah, bertatahkan permata cerah dan memancarkan energi pedang yang samar. Dia menyerahkan liontin itu kepada Sulin dengan tangannya sendiri dan berkata sambil tersenyum, "Nona Sulin, ini adalah warisan dari istana Ling Xiao saya. Namanya liontin pedang bintang. Saya harap ini dapat menemani Anda dan membantu Anda meningkatkan seni bela dirimu." Sulin masih belum bisa memutuskan, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil liontin pedang bintang, merasakan niat pedang yang terkandung di dalamnya, dan terkejut di dalam hatinya. Dia tahu hadiah itu bernilai lebih dari yang bisa diukur dengan uang. Murid-murid istana Fenxiang di sekitarnya juga banyak berbicara saat ini. Kecemburuan dan kekaguman mereka terhadap Sulin melampaui kata-kata. Astaga, Tuan Sulin luar biasa. Bahkan orang-orang seperti Patriark Suantian memberinya hadiah. Ya, dan dia masih ingin menolak. Ya Tuhan, ya, jika Anda memberi saya pil, saya akan sangat senang. Apakah menurutmu orang-orang ini benar-benar dipekerjakan oleh Ye Chong? Apa hubungan mereka? Bahkan adegan seperti itu dapat membantu Tuan Sulin menghadapinya. Huang Kewei bahkan lebih iri di dalam hatinya. Dia berharap sekarang adalah hari ulang tahunnya. Wang Kuan sedang duduk di kursinya. Saat ini, dia merasa seperti semut di panci panas dan gelisah. Dia duduk di sudut dan melirik Sulin dari waktu ke waktu, merasakan emosi campur aduk di hatinya. Ketika dia melihat begitu banyak pukulan besar di sisi Sulin, dia merasa sangat menyesal tentang mengapa dia memprovokasi Sulin dan mengapa dia datang ke sini untuk menghadiri jamuan omong kosong. Wang Kuan tidak tahu tokoh besar mana di toko roti seberang yang mampu memanggil makhluk berpangkat tinggi ini. Matanya berkeliaran di antara kerumunan, mencoba mencari jawaban, tetapi semakin dia melihat, semakin dia merasa tidak nyaman. Para pemimpin sekte yang biasanya tidak dapat dijangkau berkumpul hanya untuk merayakan ulang tahun Sulin, yang membuatnya merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hati Wang Kuan, mulai ada tanda-tanda kemunduran. Dia tahu bahwa dia dalam masalah kali ini, dan dia mungkin tidak dapat mengamankan pijakannya di masa depan. Dia mulai mempertimbangkan apakah dia harus mencari kesempatan untuk pergi diam-diam agar tidak terus merasa malu di sini. Namun, pada saat ini, mata Sulin tiba-tiba meliriknya. Mata mereka bertemu di udara, hati Wang Kuan menegang. Dia membaca sedikit peringatan di mata Sulin, seolah memberitahunya bahwa sudah terlambat untuk pergi sekarang. Faktanya, Sulin hanya melirik ke sini secara tidak sengaja, bahkan tidak untuk melihat ke arah Wang Kuan. Wajah Wang Kuan menjadi semakin jelek, dan dia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sangat menyesali mengapa dia datang ke sini. Memikirkan hal ini, Wang Kuan menatap tajam ke arah Chang Sengtian, berharap dia bisa memukulinya sampai mati sekarang. Chang Sengtian tidak lagi memiliki kesombongan saat ini, dan dia bahkan tidak lagi terlihat seperti penjabat penguasa istana. Setelah dilihat oleh Wang Kuan, Chang Sengtian menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara lagi. Pada saat yang sama, banyak murid juga memperhatikan setiap gerakan Chang Sengtian, Zhang Qichai dan lainnya.
Semua orang dapat melihat bahwa Zhang Qichai dan Chang Sengtian dipenuhi kegelisahan dan ketakutan saat ini. Tapi tidak ada yang punya simpati sedikit pun. Dengan keajaiban yang mengandalkan hubungan Chang Sengtian, dia sering menindas orang-orang di istana Fenxiang, sehingga semua orang bahkan merasa lega. Kemudian, Wang Quan perlahan berdiri dan berjalan melewati kerumunan di sekitarnya. Setiap langkah terasa sangat berat. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Wang Quan. Mata semua orang tertuju pada Wang Shen. Ketika Wang Quan perlahan berjalan ke pintu kamar pribadi Su Lin, dia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berlutut. Berlutut ini seperti gunung yang runtuh, mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang tercengang, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Pria besar yang diundang oleh Chang Sengtian sekarang berlutut di sini. Wajah Chang Sengtian menjadi sangat jelek, dan dia merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak disangka, persaingan sengit di istana Fenxiang ini akhirnya menjadi lelucon. Semua orang banyak bicara, mereka terkejut dan bingung dengan perilaku Wang Quan. Saya, Tuan Wang Quan, apa yang terjadi? Mengapa Anda berlutut di depan pintu kamar pribadi Nona Su Lin? Benar, bukankah itu hanya beberapa pukulan besar? Apakah ini layak untuk berlutut? Hei, siapa tahu, mungkin pengaruh orang-orang ini begitu besar bahkan Tuan Wang Quan pun harus menundukkan kepalanya. Faktanya, semua orang tidak tahu bahwa Wang Quan juga seorang yang pintar. Jika hanya orang-orang seperti Jian Wuchen dan Patriark Xuantian, mereka benar-benar tidak akan bisa memaksanya untuk berlutut. Faktanya, yang ditakuti Wang Quan adalah orang di kamar pribadi yang belum pernah dia lihat. Wang Quan juga tahu bahwa orang itu adalah protagonis hari ini, dan dia telah mengundang orang-orang ini. Kami dapat mengundang begitu banyak kelas berat, dan kelas berat ini memberikan semua pusaka keluarga mereka. Bisa dibayangkan betapa kuatnya orang ini, jadi Wang Quan takut. Dia mengingat kata-kata dan pandangan Liu Wumian sebelumnya, dan kemudian menyadari bahwa pihak lain mungkin memberinya kesempatan dengan memintanya untuk berlutut. Jadi, Wang Quan mendekat dan berlutut. Meski wajahnya hilang, setidaknya nyawanya bisa terselamatkan. Huang Kewei, Fatih dan lainnya juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Huang Kewei berbisik kepada Ye Chong, "Ye Chong, Wang Quan benar-benar ada di sini untuk berlutut. Anggap saja dia pintar," kata Ye Chong sambil mencibir. Su Lin juga melihat pemandangan ini dengan heran dan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Bagaimanapun, Wang Quan ini relatif lebih unggul dari Su Lin. Setelah menyadari kelainan Su Lin, Jian Wuchen segera berkata, "Nona Su Lin, apakah orang ini mempengaruhi Anda? Apakah kamu ingin aku mengirimnya pergi?" kata leluhur Xuantian. Beberapa orang berbicara tentang Wang Quan yang berlutut seolah-olah mereka sedang berbicara tentang seekor anjing. "Kenapa kamu tidak membiarkan dia?" Su Lin memang berhati lembut. "Dia suka berlutut, jadi biarkan dia berlutut saat kita makan," kata Ye Chong sambil tersenyum. Jian Wuchen dan leluhur Xuantian juga setuju. Su Lin tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di ruang pribadi, beberapa orang terus makan, minum, dan mengobrol. Di pintu kamar pribadi, Wang Quan berlutut seperti itu, tidak ada yang memperhatikannya. Waktu berlalu menit demi detik,
dan Wang Quan masih berlutut di sana dengan kepala menunduk, sangat malu. 1 jam kemudian, perjamuan akhirnya berakhir, dan Jian Wuchen, Patriark Xuantian, dan lainnya pergi satu demi satu. Ketika mereka pergi, mereka melewati pintu tanpa melihat ke arah Wang Quan, seolah-olah Wang Quan adalah anjing penjaga. Beberapa orang keluar, dan Ye Chong berkata kepada Su Lin dan yang lainnya, "Kalian tunggu di sini, saya akan mengantar mereka pergi." Su Lin, Huang Kewei dan yang lainnya tahu bahwa orang-orang ini adalah teman Ye Chong, jadi mereka tidak banyak bicara. Kemudian, Ye Chong juga keluar. Ketika Ye Chong keluar dari pintu kamar pribadi, Wang Quan mengintip. Dia mendengar langkah kaki dan tahu bahwa ini adalah pria besar yang duduk di balik tembok dan tidak melihatnya. Dan ketika dia melihat itu adalah Ye Chong, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, kakinya lemah, dan jika dia tidak berlutut di tanah, dia mungkin terjatuh. "Pedang, pedang, Tuan Kaisar Pedang!" Wang Quan terdiam. Saat ini, dia bahkan senang dia datang dan berlutut. Ye Chong hanya menatap Wang Quan dengan dingin, dan kemudian mengirim Jian Wuchen, Patriark Xuantian dan yang lainnya keluar dari pintu. Ye Chong adalah satu-satunya yang berdiri di pintu restoran Istana Fenxiang. Ye Chong berkata kepada yang lain, "Terima kasih untuk hari ini." Jian Wuchen dan yang lainnya segera berkata, "Apa yang Kaisar Pedang katakan?" "Kaisar Pedang mengundang kita ke sini untuk memberi kita wajah." "Ya, jika kita tidak sedekat ini, aku mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menghadiri perjamuan Kaisar Pedang." Ye Chong mengangguk, tidak berkata apa-apa, hanya melambaikan tangannya. Jian Wuchen, Patriark Xuantian dan lainnya dengan bijak mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mereka tahu betul bahwa meskipun Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, manfaatnya pasti akan datang kepada mereka di masa depan. Bahkan jika mereka memberikan semua pusaka keluarga kali ini, masih ada gunanya jika mereka bisa membeli bantuan Kaisar Pedang. Di kamar pribadi di sisi lain, Su Lin perlahan keluar dari kamar pribadi dan berdiri di depan Wang Quan. Dia memandang Wang Quan yang sedang berlutut di tanah dan berbisik, "Tuan Wang Quan, mengapa kamu melakukan ini?" "Bangunlah dengan cepat." Wang Quan mengangkat kepalanya dan menatap Su Lin. Dengan emosi kompleks muncul di matanya. "Nona Su Lin, saya tahu saya salah. Saya bersedia menerima hukuman apapun, saya tidak bisa bangun." Su Lin menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku tidak butuh hukuman apapun, sebaiknya kamu bangun." Namun, Wang Quan masih berlutut di tanah. Wajahnya penuh keputusasaan dan memohon, "Nona Su Lin, saya mohon permohonan saya di depan Kaisar Pedang." Su Lin tertegun. Dia bingung, apa itu Kaisar Pedang? Dia melihat sekeliling dan melihat ekspresi kaget dan kagum di wajah semua orang. Pada saat ini, Ye Chong perlahan berjalan kembali ke ruang perjamuan. Begitu Wang Quan melihat Ye Chong, dia segera menoleh ke arahnya. Dengan teriakan dalam suaranya, "Tuan Kaisar Pedang, tolong ampuni aku." Baru pada saat itulah Su Lin, Huang Kewei dan yang lainnya menyadari bahwa Ye Chong ternyata adalah Raja Pedang legendaris. Beberapa orang terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang memiliki hubungan baik dengan mereka sebenarnya adalah Kaisar Pedang yang begitu kuat di dunia seni bela diri.
Huang Kewei memandang Ye Chong dengan kaget. Ye Chong, kamu, apakah kamu benar-benar Kaisar Pedang? Ye Chong tersenyum malu-malu. Orang-orang di lingkaran memujiku dan memberiku julukan seperti itu. Pria gendut itu mengagumi dari samping. Hai, kamu luar biasa. Ternyata Kaisar Pedang yang terkenal itu adalah kamu. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku benar-benar bisa mengenal Kaisar Pedang. Ye Chong, selama kamu pergi berlatih, kamu telah berkembang sampai titik ini. Su Lin memuji. Dia sudah lama membayangkan kemajuan pesat Ye Chong. Tapi pada akhirnya dia meremehkan Ye Chong. Dia menatap Ye Chong, penuh kejutan. Ketika mereka mendengar gelar Raja Pedang, Zhang Sengtian dan Zhang Qichai semakin tercengang. Kamu, Chong, adalah Raja Pedang? Apakah ini benar? Mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Di saat yang sama, mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka pernah membenci Ye Chong dan bahkan menjadi musuhnya. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa identitas aslinya akan menjadi keberadaan yang begitu menakutkan. Namun, jika Ye Chong adalah Kaisar Pedang, maka semua yang terjadi hari ini bisa dijelaskan. Di hadapan Tuan Kaisar Pedang, Jian Wuchen dan Patriark Xuantian memang tidak layak untuk disebutkan. Ternyata orang terbesar di sini adalah Ye Chong. Pada saat yang sama, para murid di Istana Fenxiang sangat bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Pedang yang terkenal akan menjadi sekte mereka. Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan untuk dilakukan. Semua orang kaget dan sepertinya lupa bahwa ada Wang Quan yang berlutut di tanah. Bersambung.